Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, warisan menjadi suatu hal yang selalu menggiurkan bagi sebagian orang. Di dunia ini warisan identik dengan harta benda dari keluarga atau kerabat yang sudah meninggal dunia. Tidak jarang hal ini menjadi perebutan bahkan perpecahan dalam sebuah keluarga. Hal yang sama juga pernah terjadi setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW. Banyak umat yang merebutkan harta warisan. Padahal sejatinya Rasulullah SAW sudah memberikan warisan yang tidak ternilai harganya. Warisan tersebut tidak berbentuk harta, uang, rumah mewah, ataupun kesenangan dunia lainnya. Akan tetapi warisan itu akan abadi dan membawa keberkahan apabila dijaga dengan baik. Lantas warisan apakah yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya? Berikut informasi lengkapnya. 1. Warisan sholat. Warisan pertama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya adalah sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama di antara amalan-amalan kebaikan lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat sebagai tolak ukur dari segala amal ibadah lainnya. Bila baik sholat tersebut, maka baiklah amalan yang lainnya. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa orang mukmin yang menjalankan ibadah sholat itu seperti orang yang mandi sebanyak 5 kali di waktu pagi, siang, petang, dan malam. Apabila ia senantiasa menjaga kebersihan, maka bersihlah orang tersebut dari noda dan kotoran. Maka dosa-dosanya akan rontok bersama iringan bacaan dan gerakan sholat yang dilakukannya. Kedudukan sholat menjadi sangat penting, sebab perintah untuk menjalankannya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW lewat peristiwa yang kita kenal dengan nama Isra Mi'raj. Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Jawazir mengetengahkan sebuah hadis yang menyebutkan sejumlah kemuliaan bagi yang melaksanakan sholat dan kehinaan bagi yang meninggalkannya. Ada banyak keberkahan apabila kita senantiasa menjalankan ibadah sholat setiap waktunya. Namun ada juga kehinaan bagi mereka yang dengan sengaja melalaikan perintah Allah yang satu ini. Maka dari itu jagalah sholat kita yang menjadi warisan dari Rasulullah SAW. 2. Warisan membaca Al-Quran. Warisan selanjutnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kita terdahulu yang pada akhirnya dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran berisi berbagai keterangan yang mencakup segala aspek kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu penting bagi kita membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi pada saat ini banyak orang yang sudah melalaikan kebiasaan membaca Al-Quran. Mereka lebih senang menghafal lirik lagu dibandingkan melantunkan ayat Allah ini. Padahal sebenarnya kita harus fokus membaca Al-Quran karena akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Amr bin Salah dalam fatwanya yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan manusia. Maka dari itu luangkanlah waktu untuk membaca dan memahami Al-Quran. Sebab Al-Quran menjadi warisan dari Rasulullah yang akan membimbing kita kepada jalan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian menginginkan ilmu, maka sebarluaskan Al-Quran sebab di dalamnya tersimpan ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang." 3. Warisan mengetahui status halal dan haram. Warisan terakhir yang diberikan oleh Rasulullah SAW menyangkut pengetahuan mengenai status halal dan haram. Warisan Rasulullah yang terakhir ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya bagi kita untuk mengenal status halal dan haramnya segala sesuatu, baik itu barang, makanan, ataupun amalan perbuatan yang dilakukan selama di dunia ini. Melakukan atau mengkonsumsi perkara yang halal akan menjadikan hidup menjadi lebih berkah dan lebih berbahagia. Berbeda halnya apabila orang tersebut selalu mengkonsumsi hal yang haram, maka neraka adalah tempat yang pantas baginya.
Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai 3 warisan dari Rasulullah SAW yang jadikan hidup manusia lebih berkah apabila menjalankannya. Ketiga warisan ini harus senantiasa kita jaga sebaik mungkin agar mendatangkan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mimpi adalah kejadian alam bawah sadar yang melibatkan indera manusia saat tidur. Mimpi yang singgah sebagai bunga tidur manusia bisa berupa mimpi indah maupun mimpi buruk. Semua manusia di muka bumi pasti pernah mengalami mimpi, tak terkecuali baginda besar kita Muhammad SAW. Dalam sejumlah hadis, beliau pun pernah berkata bahwa mimpi manusia ada 3 macam. Mimpi itu ada 3. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari syaitan. 3. Mimpi yang timbul karena ilusi, angan-angan atau khayal seseorang. Hadis riwayat Muslim. Mimpi-mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam sebelum aku diisrokan. Di antaranya, 1. Aku telah melihat salah seorang dari umatku didatangi malaikat maut dalam keadaan yang mengerikan untuk diambil nyawanya. Namun malaikat terhalang perbuatannya karena ketaatan dan kepatuhannya kepada kedua orang tuanya. 2. Aku melihat salah seorang dari umatku yang telah disediakan baginya azab kubur yang amat mengerikan, namun ia diselamatkan karena wudunya yang sempurna. 3. Aku melihat salah seorang dari umatku yang dikerumuni setan-setan dan iblis-iblis terlaknat, namun ia diselamatkan karena zikirnya yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Aku melihat bagaimana umatku diseret dengan menggunakan rantai yang terbuat dari api neraka jahanam, yang dimasukkan dari mulutnya dan dikeluarkan dari duburnya oleh malaikat azab. Namun karena sholatnya yang khusyuk dan tidak ditunjuk-tunjukkan, maka ia dilepaskan dari siksaan itu. 5. Aku melihat umatku yang ditimpa kehausan yang amat sangat. Namun setiap kali dia mendatangi sebuah telaga, ia terhalang untuk meminumnya. Maka saat itulah datanglah pahala puasanya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya minum hingga ia merasa puas. 6. Aku melihat umatku yang sedang mencoba mendekati kumpulan para nabi yang sedang duduk bersama. Setiap kali ia datang lalu dia diusir, maka menjelmalah mandi junub dengan rukunnya yang sempurna menuntunnya ke kumpulanku sambil duduk di sebelahku. 7. Aku melihat salah seorang dari umatku berada dalam keadaan yang gelap gulita di sekelilingnya, sedangkan dia di dalam kebingungan. Maka datanglah pahala haji dan umrohnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengeluarkannya dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang. 8. Aku melihat umatku yang mencoba berbicara kepada golongan orang mukmin, tetapi mereka tidak seorang pun mau membalas bicaranya. Maka menjelmalah sifat silaturahminya dan tidak suka bermusuh-musuhan sesama umatku, lalu menyeru kepada mereka agar menyambut bicaranya, lalu ia pun dapat berbicara dengan mereka. 9. Aku melihat umatku sedang menepis-nepiskan percikan api yang mengenai mukanya, namun ia dilindungi karena pahala sedekahnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, demikian mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya hal ini dapat menjadi pelajaran dan renungan bagi umat Islam, agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian dapat menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.